terjadilah satu lingkaran setan. Lingkaran setan apa? Lingkaran setan yaitu tubuh gak nyaman. Satu, tubuh gak nyaman, stres, cemas. Cemas ngocorkan hormon stres lagi. Hormon stres, panik lagi. Tubuh semakin gak enak. Tubuh gak enak, cemas lagi. Cemas ngocorkan hormon stres lagi. Hormon stres ngocor lagi, tubuh gak enak, panik, cemas. Dan ini hanya muter, gak selesai-selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, dan Bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Kita akan membahas satu strategi healing treatment bagaimana teman-teman bisa merdeka dari cemas, was-was, anxiety ataupun ketakutan berlebih psikosomatik ya. Banyak sekali kawan-kawan kita yang mengalami anxiety, ketakutan berlebih ataupun was-was itu merasakan sensasi-sensasi secara tubuh fisik. Nah, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu rata-rata teman-teman kita merasakan sensasi dari kepala ya. Kita bedah satu persatu. Dari kepala biasanya itu keringan di sini cekot ya, kadang nggak tertahan. Saya dulu kalau yang saya rasakan itu kayak pas puncaknya keringan itu di kepala tengah-tengah ini seperti kayak dipaku besar itu celeng sampai di pusat kepala itu rasanya wah subhanallah banget ya dulu itu. Karena teman-teman ya saya 2-3 tahun ya, hampir 3 tahun ya saya anxiety psikosomatik itu. Dengan ketakutan yang horor juga saya. Bahkan saya diklaim kena santet, kena sihir, katanya ditarget mati dan lain sebagainya. Tapi semuanya alhamdulillah beres ya, semuanya beres. Hadza min fadli rabbi. Semuanya adalah fadlnya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu dan Bapak, jadi di kepala keliengan itu bisa sampai kayak cekot, kadang kepala itu rasanya kayak kendup. Di sini tuh ya sarafnya atau ototnya itu kayak kembang kempis. Nah, kemudian setelah itu di telinga sini. Di telinga itu ini kayak panas ya. Di daun telinga ini rasanya kayak panas, kayak kenceng, nggak nyaman rasanya. Kemudian di sini di kening ini kayaknya di sini itu kenceng. Kadang dulu itu otot saya di sini tuh kayak besar itu rasanya. Jadi terlihat jelas itu ketegangan ototnya di sini itu terlihat seperti jelas banget dulu ya. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian apalagi di mata terasa pedes. Di mata itu terasa pedes, lengket, ngantuk ya. Tapi untuk tidur nggak sembuh-sembuh. Ya, sudah tidur semalaman tapi rasanya mata masih kayak lengket di mata, pedes ya. Rasanya pedes, capek ya, tapi untuk tidur nggak hilang ya. Padahal kan untuk masalah umum orang yang terasa capek, lelah matanya itu dengan tidur kan sudah cukup selesai ya. Tapi manakala kita mengalami anxiety ya, itu tidur semalaman itu nggak hilang rasa ngantuk, capek, lelah di mata itu. Di kantong mata itu kayak tembem karena saking ngantuknya, capek, lelah, kelelahan ya. Kemudian di pelipis ini kayak cekut, panas juga. Kemudian di rahang sini terasa kaku. Untuk makan kadang kayak nggak mau balik. Untuk ngunyah makanan itu rasanya kayak nggak mau balik, ini kuaku kenceng ya sih. Kemeng kalau orang Jawa bilang. Di sini itu kayak kemang. Dipencet kayak gini itu sakit, ngilu kayak gini. Kenceng terasa. Kemudian di tenggorokan kayak gini kayak kenceng, kayak nyekik. Nah, buat nelen makanan atau bahkan untuk nelen air putih saja itu kayak nggak masuk karena saking kencangnya. Ini di tenggorokan itu kayak nyekik, kadang kayak ketarik, kayak ada diikat tali kayak gini ya Allah. Dan itu nggak hanya sejam 2 jam ya, itu kadang berhari-hari. Nah, itu dan Bapak, kemudian turun ke dada sini. Di dada sini kencang, dipencet kayak gini. Rasanya sakitnya subhanallah kayak gini, sakit di sini, sakit sampai di pundak kayak gini juga kencang, sakit di sini juga sakit. Nah, di ketiak kayak gini, di sini dipencet juga sakit kayak gini. Di dada kencang sakit, di belikat juga sakit, tembus sampai belakang, punggung belakang. Kemudian di ulu hati kayak gini juga terasa kadang nggak nyesek ya, kayak nyesek. Kemudian di perut
cenderung begah, kencang, tegang. BAB susah, ya enggak? Kemudian apa? BAB susah. Kemudian kadang apa? Kadang teman-teman merasakan itu tembus kayak di pinggang belakang. Tembus di sini itu tembus rasanya sama apa? Dari depan sampai belakang itu rasanya kencang, di pinggang kencang, sakit. Kadang buat gerak aja ya, dari misalnya habis rebahan tidur untuk bangkit itu kadang harus ditata dulu biar untuk jalan itu kayak ototnya ketarik-tarik. Ya. Kemudian apa? Di perut kencang, ya kan, di perut kayak kencang, ototnya kayak kencang, kemudian di paha juga kadang rasanya dingin, kadang kencang, gedabel, di kaki juga kayak gitu, dingin, kadang lemes, kayak nggak berenergi. Nah, kemudian kadang jari-jari juga terasa kaku, kemudian kayak kram-kram, ya kan, dipencet-pencet kayak gini, kayak enak-enak, gimana kalau dipijit enak, enggak, manakala sudah pijet refleksi, datang lagi. Nah, gitu. Di persendian juga kayak linu-linu. Nah, kayak gini linu-linu, apalagi. Nah, rasa capek, ngos-ngosan, jalan 5 meter saja udah terasa berat di dada, berat, apalagi ngangkat, boro-boro ngangkat galon, ngangkat piring aja kadang mungkin gemetar. Nah, kayak nggak berenergi. Kemudian di perut itu kayak perih, melilit, kemudian di tubuh rasanya kayak gemeter. Kadang tangan tremor ya dulu, tremor kayak gini. Untuk pegang sesuatu kayak tremor kayak gini. Nah, dan masih banyak sensasi horor yang dimunculkan efek dari apa? Dari anxiety, psikosomatik, ketakutan berlebih. Dari rasa yang cekot-cekot nggak enak, kalau misalnya ibu dan bapak datang ke dokter ya cuman dikasih itu juga nanti hanya reda sejam 2 jam, tapi kemudian nanti muncul lagi nggak enak lagi, ya enggak? Nah, bagi teman-teman yang sudah shopping obat, shopping dokter pasti tahu ya. Nah, jadi manakala ganti-ganti tempat beli obat ini obat itu. Nah, itu seperti kayak nggak mempan gitu ya, ibu dan bapak semuanya. Nah, sebenarnya itu apa toh, mekanisme apa toh seperti itu? Rasanya sakit, nggak enak, tapi diminumi itu nggak kunjung enak, pijat juga nggak kunjung rilis, nggak kunjung rileks, muncul lagi. Kenapa ya seperti itu? Nah, ibu dan bapak semuanya, ini kita pelan-pelan sampaikan sharing ya, saya sharing ke teman-teman, ibu dan bapak semuanya. Ini bagian dari pengalaman yang sudah kita rasakan dulu ya, lama. Jadi rasa-rasa nggak nyaman di tubuh fisik itu adalah satu mekanisme alamiah. Ya, sistem alamiah di tubuh. Manakala orang mengalami kecemasan, ketakutan berlebih, itu kan ibarat dia dikejar ular kobra. Seperti orang dikejar ular kobra, ya, dikejar macan, dikejar singa, atau di depannya itu seperti ada ular kobra, di depannya ada harimau, singa, tetapi sesungguhnya nggak ada. Tapi seakan-akan di depan kita itu ada harimau ataupun singa ataupun ular kobra yang seakan-akan akan menerkam diri kita, akan melumat diri kita. Sehingga di situ karena bayangan ketakutan itu sepertinya nampak nyata, karena karakter otak itu tidak bisa membedakan antara bayangan dengan kenyataan yang dilihat. Ya, meresponnya dianggap sama. Baik itu hanya dibayangkan, hanya gambar di pikiran, ataupun melihat gambar nyata, itu otak itu tidak bisa membedakan dengan jelas. Ya, ibu dan bapak. Makanya manakala ada bayangan ketakutan, itu seakan-akan benar adanya. Nah, kemudian ada reaksi sistem tubuh yang sebenarnya reaksi ini adalah bertujuan untuk mengamankan dan melindungi tubuh kita dari ancaman bahaya. Manakala dalam posisi ketakutan, horor berlebih, ya, tubuh kita itu masuk dalam mode fight or flight. Mode fight or flight itu apa? Mode lawan atau lari. Nah, di sini tujuannya untuk melindungi diri kita itu oleh sistem tubuh itu diberikan semacam kayak suntikan energi berlipat. Manakala digunakan untuk melawan, maka kita tiba-tiba punya energi berlebih, tenaganya ekstra. Nah, manakala digunakan untuk lari, maka kita bisa lari
berlipat-lipat kecepatannya dibanding saat normal, ya Ibu dan Bapak semuanya. Maka tidak heran manakala ada orang dikejar anjing, ya, manakala ada orang dikejar anjing itu dia bisa melompat pagar yang tinggi. Yang itu tidak bisa dilakukan manakala dia dalam kondisi apa? Dalam kondisi normal biasa. Nah, mode fight or flight ini, ya, sistem tubuh itu mengocorkan yang namanya hormon. Nah, hormon yang dikocorkan ini adalah hormon stres, kortisol, adrenalin. Hormon stres ini, ya, hormon stres ini adalah yang tujuannya untuk memantik perlindungan diri, untuk memantik sistem energi, mencun up, melipat gandakan energi dan keberanian, ya, sebenarnya untuk bertahan, ya, untuk melindungi diri kita. Manakala itu terjadi pada kawan-kawan kita yang anxiety, ya, itu terjadi di kawan-kawan kita yang anxiety, bahaya-bahaya yang disajikan di otak, di pikiran itu hanya gambar-gambar palsu, hanya gambar ilusi yang dibuat di dalam otak, di dalam pikiran. Padahal kenyataannya harimaunya, singanya, ular kobranya di depan kita tidak ada, ya. Tetapi karena otak kita nggak tahu ini nyata apa hanya bayangan, imajinasi. Nah, kecenderungan kawan-kawan kita yang anxiety, was-was, cemas, itu membuat imajinasi di dalam pikiran ada bahaya mengancam. Dengan munculnya rasa takut itu, padahal ketika ditanya takut dengan apa, ya nggak tahu, dia nggak bisa jawab takut apa nggak tahu, karena memang di depannya nggak ada apa-apa. Bisa jadi di depannya hanya ada gelas ataupun meja ataupun televisi, tapi dia mengalami rasa ketakutan yang hebat banget. Disinilah akhirnya muncul imajinasi, satu gambar yang menggambarkan ketakutan berlebih. Disinilah otak kemudian merespon ada bahaya yang mengancam, disuntikkanlah, ngocorlah hormon kortisol, adrenalin, sehingga di sini, ya, hormon-hormon itu akan mengalir di seluruh tubuh kita. Nah, hormon-hormon ini, hormon stres ini manakala tertahan di tubuh, ngocor, ya, kemudian merata di seluruh tubuh dan tidak bisa keluar, berarti terjebak di dalam sela-sela tubuh kita, masih terjebak di sela-sela organ tubuh kita. Itulah yang menjadikan rasa-rasa nggak nyaman, ya. Jadi kortisol, hormon stres ini yang masih tertahan, sehingga menyebabkan rasa-rasa nggak nyaman, ya, keliengan lah, di kepala kayak dipantek lah, kayak dipaku lah, di mata kayak tegang, ngeblur, ataupun seperti berbayang, ataupun warna dunia itu seperti warna kuning. Ada yang mengatakan seperti dunia seperti warnanya kuning semua, Pak. Nah, seperti di alam mimpi, alam nggak nyata, ini saya itu mimpi atau asli nyata, atau ini nggak sadar kayak gitu. Karena apa? Karena dalam mode fight or flight, mode bertahan lawan atau lari tadi, sehingga hormon kortisol, hormon stres ngocor lagi, dan ini terjadi berulang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sehingga apa? Sehingga tubuh rasanya juga stres, hormon stres semakin ngocor dan tidak dikeluarkan atau tidak dibuang. Hormon stres itu hanya ngancing, ngunci di tubuh kita. Nah, padahal manakala hormon yang ketahan itu bisa dilepaskan, ya, itu tubuh kita enak kembali. Lah, bagaimana cara melepaskan atau merilis hormon-hormon stres ini? Caranya adalah dengan olahraga. Ya, salah satu caranya adalah dengan olahraga. Jalan kaki, nggak usah ribet-ribet, jalan kaki aja setiap pagi jam 8 atau jam 7, manakala matahari sudah muncul itu enak, ya, matahari pagi itu, atau jam 9 atau jam 10, ya, jalan kaki 30 menit, nanti keluar ngocor. Lah, ketika keringat keluar ngocor ini, hormon-hormon stres itu ikut keluar, ikut bersih,
Jadi nanti lama-kelamaan ya sisa-sisa stres yang ada di tubuh itu nanti ikut bersih dan teman-teman secara tubuh fisik itu akan merasakan kenyamanan, enak, bebas dari sensasi fisik. Tapi manakala ini tidak diputus rantainya, ya tidak diputus rantainya, cemas terus, cemas lagi, karena sumbernya kan bukan hanya di tubuh fisik ya, ini adalah salah satu terobosannya untuk merilis hormon stres yang nyangkut sehingga memunculkan sensasi tubuh nggak enak, ya. Tapi manakala nanti ya ibu dan bapak kawan-kawan semuanya stres lagi, panik lagi, takut berlebih lagi, nggak jelas takutnya takut apa. Itu ya hormon stres ngocor lagi, dirilis lagi, nanti stres lagi ngocor lagi, dan manakala ini dibiarkan terus-terusan maka terjadilah satu lingkaran setan. Lingkaran setan apa? Lingkaran setan yaitu tubuh gak nyaman. Satu, tubuh gak nyaman, stres, cemas. Cemas ngocorkan hormon stres lagi, hormon stres panik lagi, tubuh semakin nggak enak, tubuh nggak enak, cemas lagi, cemas ngocorkan hormon stres lagi, hormon stres ngocor lagi, tubuh nggak enak, panik, cemas, dan ini hanya muter nggak selesai. Makanya harus dilibas, harus dibabat dari akar masalahnya. Dari mana akar masalahnya? Akarnya adalah di batin bawah sadar, di pikiran kita, ya. Isi di batin bawah sadar kita, di mana di bawah atau di batin bawah sadar itu tersimpan apa? Tersimpan bibit-bibit kecemasannya, bibit-bibit emosi negatifnya, bibit-bibit kecewa, bibit-bibit apa sakit hati, bibit-bibit dendam, bibit-bibit yang memunculkan rasa cemas. Jadi rasa-rasa cemas itu awalnya ada di batin bawah sadar. Ini meletup-letup menjadi rasa-rasa nggak nyaman, rasa-rasa nggak enak ya, cemas, was-was, takut mati, takut sakit berat dan lain sebagainya. Maka solusi yang jelas itu adalah apa? Selesaikan masalah yang ada di batin bawah sadar. Sampah comberan yang ada di batin bawah sadar, penyakit hatinya, kalau dalam versi Muslim, penyakit hati, sumber penyakit hatinya itu harus dikuras tuntas. Lah, ini dikuras comberannya yang bau nggak enak, sumber-sumbernya ini harus dikuras. Lah, manakala ini sudah dikuras, ya nanti kemudian dimasukkan air baru yang bening. Dialirkan air baru yang bening yang masih seger. Nah, tapi tidak bisa hanya mengalirkan air bening saja, tapi biangnya di sini masih bercokol. Maka biangnya ini dikuras, ya, di biangnya dibersihkan, masukkan air yang bening, air yang seger lagi. Maka disinilah yang namanya apa? Merdeka dari cemas, was-was, anxiety, psikosomatik, takut berlebih. Konsepnya adalah membersihkan, menguras comberan yang ada di dalam batin bawah sadar. Karena disinilah bibit-bibit itu bercokol, ya Ibu dan Bapak. Bibit-bibit itu bersemi, bertumbuh, beranak pinak. Manakala semakin dibiarkan, ini semakin subur. Nah, manakala semakin subur, ya kapan mau bebas, merdeka dari cemas, was-was, anxiety. Nah, jadi kesimpulannya di video kali ini, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya yang mau bebas merdeka dari rasa cemas, was-was, anxiety, psikosomatik, takut berlebih, segera saat ini juga ya kuras comberan emosi negatif, comberan-comberan yang ada di batin bawah sadar. Nah, sekolah online self healing anxiety itu akan membantu Ibu dan Bapak semuanya bagaimana cara mengurasnya, kemudian bagaimana cara mengalirkan air yang lebih bening lagi, air bening lagi. Nah, di sini poinnya adalah bimbingan bagaimana Ibu dan Bapak mempunyai teknik sendiri, teknik bagaimana melepaskan comberan-comberan ini, menguras comberan-comberan ini, ya, dilakukan dengan secara mandiri, tanpa harus tergantung dengan saya, tanpa harus tergantung dengan terapis, tanpa harus tergantung dengan praktisi. Ya, Ibu dan Bapak, coba bayangkan manakala itu tergantung dengan praktisi, dengan terapis, sekali datang 1,5 juta.
Nah, manakala dibutuhkan 20 kali pengurasan comberan, coba bisa dibayangkan 20 kali 1,5 juta, habis 30 juta. Maka tidak heran banyak sekali orang yang anxiety, psikosomatik, cemas berlebih, was-was, itu banyak yang habis puluhan juta atau ratusan juta untuk merilis anxiety, dan kadang nggak berhasil. Ya, karena apa? Biasanya 5 kali belum sembuh terus sudah pada berhenti. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, maka efektivitasnya adalah lakukan sendiri di rumah dan di mana saja. Manakala Ibu dan Bapak kuasai tekniknya, kuasai strateginya, punya tekniknya, Ibu dan Bapak akan lebih mudah, mau dimanapun, kapanpun bisa dipraktikkan secara mandiri. Nah, inilah menangnya manakala Ibu belajar, manakala Bapak dan kawan-kawan semuanya ikut sekolah self healing anxiety, tidak diterapi tetapi diajarkan langsung, kita bongkar tekniknya, kita kasihkan ke Ibu dan Bapak semuanya, ya. Manakala kita hanya nerapi, maka Ibu dan Bapak akan tergantung, ya. Mau habis berapa coba? Saya sih siap-siap aja, satu sesi 1,5 juta. Maka kita sangat menyarankan Ibu dan Bapak ikut kelasnya, ikut sekolahnya, yaitu adalah sekolah online self healing anxiety. Nah, bagi dan Bapak semuanya yang mau melepas, menguasai tekniknya, mau tahu caranya, strateginya, kita akan bongkar di kelasnya, ya. Ibu dan Bapak kuasai dan lakukan sendiri. Bahkan Ibu dan Bapak bisa bantu orang lain. Nah, caranya bagaimana untuk bisa mengikuti sekolah online self healing anxiety ini? Caranya Ibu dan Bapak bisa klik link yang ada di bio saya, atau klik link yang ada di deskripsi video ini, ataupun juga silahkan chat nomor WA admin di sini, Mas Eko. Sebutkan nama Anda, asal kota Anda, dan tambahkan pesan saya mau daftar sekolah self healing anxiety. Mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan, Ibu dan Bapak semuanya sehat selalu dan segera bebas, merdeka dari cemas, was-was, anxiety, psikosomatik, dan takut berlebih. Amin ya rabbal alamin. Semuanya datang dari Allah, semuanya diwujudkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.